وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Hadirin mulakan Allah Ta'ala, kita ini bukan hanya usaha amal, tapi kita ini usaha bagaimana terjadi perubahan sifat hati kita. Karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan datang ketika sifat hati itu berubah. Kalau amalan zahir saja berubah, sifat hati belum berubah, maka ini belum mendatangkan ridho Allah. Ada orang sholat, amalan zahirnya sudah bagus, tetapi sholatnya itu tidak dibarengi dengan sifat hati yang baik. Sholat itu dengan malas, maka sholatnya tidak mendatangkan ridho Allah. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ada orang sholat tapi dengan malas, dan waktu sholat itu dia tidak mengingati Allah kecuali sedikit. Sholatnya ngelamun aja. Sholat ingat pasar, ingat sawah, atau nggak ingat apa-apa. Ngerti-ngerti salam gitu. Maka orang ini sholat, amalan zahirnya sudah bagus, tapi Allah tidak suka karena hatinya belum bagus. Maka kita ini sholat lagi dengan membawa sifat yang baik. Sholat itu dengan gembira, saya dipanggil oleh Allah. Dilatih, hadirkan betul dalam waktu sholat itu. Sholat itu gembira. Barang siapa yang mengagungkan sholat, maka dia ini adalah orang yang agung di sisi Allah. Barang siapa yang meremehkan sholat, maka dia ini orang yang remeh di sisi Allah. Barang siapa yang anggap sholat itu biasa-biasa saja, ya dia ini orang biasa di sisi Allah. Coba kita renungi, kita ini sholat itu bagaimana, rasanya itu gimana? Sholat dengan rasa cinta kepada Allah, sholat dengan rasa takut pada Allah, sholat dengan gembira dipanggil oleh Allah, sehingga timbullah kekhusyuan. Kalau orang tuh sholat dengan syukur, dengan gembira, dengan rasa takut menghadap pada Allah pencipta alam semesta, maka timbul sifat khusyuk. Akhirnya sholatnya
diterima oleh Allah, mendatangkan pertolongan Allah, mendatangkan ridho Allah. Salatnya menyelesaikan masalah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Orang yang ada sifat tawakal, sifat bergantung kepada Allah, Allah akan cukupi. Yang kita ini keluar jalan Allah, menghidupkan 5 amal wajib, kita mudzakarah begini. Di antara maksudnya yang sangat penting itu bagaimana timbul sifat tawakal, bergantung kepada Allah. Kalau orang itu ada sifat tawakal, ini akan dicukupi urusannya oleh Allah. Tengah-tengah sibuk dengan keluarganya, kita tinggalkan keluarga kita, keluar 4 bulan, 40 hari. Apa maksudnya ini? Di antara maksud yang terpenting itu biar kita ini bergantungnya itu bukan pada diri sendiri, bergantung pada Allah. Saya serahkan sama Allah keluarga saya. Ada orang tuh mau keluar semuanya kan, istrinya sedang hamil, maka dia berdoa, ya Allah, aku titipkan bayi yang ada di perut istri saya ini kepada Engkau ya Allah. Terus berangkat. Kalau berangkat zaman dulu ini naik unta, naik kuda, lama keluarnya ini agak. Pulang ternyata istrinya sudah meninggal. Tapi tetangga-tetangganya itu bilang sama dia, itu di kuburan istri kamu itu loh, kok setiap malam itu ada cahaya dan ada suara kerudak-keruduk gitu loh. Apa itu? Maka dia tidak tahan. Malam-malam didatangi kuburan istrinya, dibongkar. Ternyata apa itu? Ternyata bayinya itu keluar, masih hidup di situ. Maka seorang ulama itu bilang sama dia, dulu kamu ketika keluar itu doanya apa toh? Doa saya, ya Allah, saya titip Engkau, ya Allah, bayi yang ada di perut istri saya ini. Nah, yang kamu titipkan bayinya, yang akhirnya bayinya dijaga oleh Allah. Kenapa tidak kamu titipkan kepada Allah istri kamu juga? Nah, waktu itu yang saya pikirkan begitu saja. Ini cerita dalam kitab-kitab itu sebenarnya. Ini namanya suatu tawakal. Nabi Daud itu waktunya dibagi 3 sebenarnya. Sehari itu dia ibadah, gempung ibadah doa. Terus sehari beliau ngurus keluarganya. Nah, keluarganya ini banyak Nabi Daud itu. Terus sehari mikir umat. Dah ngurus umat sehari. Ini dibagi 3. Kata Maulana Umar, ini belajar tawakal namanya. Kalau sudah ibadah, urusan umat, urusan keluarga serahkan sama Allah. Sekarang menghadap pada Allah, nggak usah mikir yang macam-macam. Allah, sudah. Nabi Daud terus sudah ibadah nangis saja, sampai orang yang melihat itu pun jadi nangis. Kadang-kadang orang yang melihat nangisnya Nabi Daud itu saking terkesannya saya mati nangis pada nangis. Tapi kalau sudah ngurus keluarga diurus. Kalau sudah ngurus umat, keluarganya serahkan sama Allah. Kalau sudah ngurus keluarga, umat serahkan sama Allah. Ini namanya tawakal. Waktu makomi, ya, urusan yang lainnya serahkan sama Allah.
Waktu keluar urusan makomi serahkan sama Allah. Hanya timbul sifat tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal akan dicukupi oleh Allah. Nah, tandanya tawakal itu gimana? Tandanya tawakal itu kalau ada masalah apa-apa yang diingati pertama Allah. Tandanya tawakal. Ada masalah pertama yang diingati Allah. Ada keinginan apa-apa yang diingati pertama Allah. Ada ancaman apa-apa yang diingati pertama Allah. Kayak para sahabat diancam orang-orang kafir, hasbunallah, cukup Allah. Jadi kalau ada ancaman yang diingati pertama Allah, cukup Allah. Seluruh dunia ngancam, kalau Allah tidak mendatangkan bahaya, enggak bahaya. Kalau perlu apa-apa yang diingati pertama Allah. Kita mau safar, yang diingati pertama apa? Bekalnya ada enggak? Nah, berarti tawakalnya kepada bekal. Ya. Bekalnya ada enggak? Ada enggak bekalnya? Tawakal pada bekal. Kalau ada ancaman apa-apa yang diingati makhluk, maka tawakal kepada makhluk namanya. Kita mau belajar tawakal pada Allah kayak para sahabat. Kalau ingin apa-apa, sholat. Nah, ini tandanya orang tawakal ini. Ada ancaman, hasbunallah, cukup Allah. Nah, ini tandanya orang tawakal. Akhirnya masalah apa aja selesai. Kita ini sholat juga, tapi setelah judat baru sholat. Nah, ingat makhluk dulu. Kalau sudah ingat makhluk itu sudah tua, sudah mumet, ingat makhluk sana, ingat makhluk sini, nggak ada yang nolong, baru ingat Allah. Ini bukan tawakal nih. Kalau sudah berobat, semua obat dibeli, duitnya habis, saya serahkan sama Allah, entah sehat, entah waras, entah mati, entah hidup, punya Allah. Ini bukan tawakal ini. Semua orang juga begitu, kalau sudah judek ya mesti kembali pada Allah. Jadi kalau pertama yang diingati Allah lah baru itu tawakal. Itu juga masih sudah bagus. Setelah judek ingat sama Allah itu sudah lumayan. Tapi itu belum punya sifat tawakal namanya. Sifat tawakal yang akan mendatangkan pertolongan Allah itu kalau pertama yang diingati Allah. Kayak Nabi Ibrahim lempar dalam api, hasbunallah. Kayak sahabat, hasbunallah. Ini bukan biritan ini, rasa hatinya itu begitu. Dilempar tuh hasbunallah, cukup Allah. Nah, kita mau belajar begitu, insya Allah mulai kan? Kita keluar 4 bulan, 40 hari, khidmat markas, belajar begitu itu. Kalau kok ingat apa-apa, hajat apa-apa kok yang diingati selain Allah, istighfar, astagfirullah. Nah, ini belum ada tawakal lagi, ini bahaya ini. Istighfar, tobat, belajar kalau perlu apa-apa ingat sama Allah. Kamu siap negeri jauh? Siap nggak negeri jauh? Belum punya bekal, Pak. Oh, tawakal kepada bekal. Kalau Allah Subhanahu wa taala mudahkan saya negeri jauh atau ke langit atau ke surga atau ke mana saja yang mudah aja. Ingati pertama itu Allah, jangan ingat bekal. Ingat pertama Allah. Kalau sakit ingat pertama Allah, jangan ingat obat. Berobat boleh enggak? Boleh.
Karena itu perintah Allah lewat nabinya, tadawu, berobat. Tapi setelah ingat Allah berobatnya. Berobat setelah ingat Allah setelah berobat itu lain. Nah, kalau ingat Allah dulu baru berubah, nah itu orang tawakal. Ya oleh Allah suruh berubah ya berubah toh. Nah, makanya ada cerita itu unik sih malaikat. Nabi Musa itu sakit perut Nabi Musa itu. Maka dapat wahyu dari Allah, itu loh daun itu loh depan kamu itu loh, kamu makan nanti sembuh. Maka Nabi Musa ambil daun dimakan sembuh. Setelah sembuh beberapa hari sakit lagi, sama sakitnya. Maka Nabi Musa itu sudah nggak usah nunggu wahyu, langsung ambil daun makan. Tapi nggak sembuh, loh kok nggak sembuh ya? Maka Allah mengatakan kepada Nabi Musa, dulu kamu ngambil daun kan karena perintah saya, maka sembuh. Nah sekarang itu kamu ngambil daun itu kan bukan karena yang saya nggak nyuruh kok, maka nggak sembuh. Nah ini kita mau belajar begitu. Kalau berobat karena perintah Allah, kalau ambil bekal pun karena perintah Allah, maka ingat Allah dulu, jangan ingat bekal dulu. Nanti baru ada sifat tawakal. Jadi kita menggunakan asbab karena perintah Allah itu nggak apa-apa, bagus. Itu jadi ibadah. Tapi kalau menggunakan asbab dengan lupa kepada Allah, nah ini namanya nggak punya tawakal namanya. Nah ini bahaya ini. Sahabat itu menggunakan asbab, tapi karena perintah Allah. Kalau kita ini biasanya menggunakan asbab itu dengan lupa kepada Allah. Kita akhirnya imannya merosot. Nah, gunakan asbab karena perintah Allah, semata-mata hanya karena perintah Allah. Kalau asbab itu kita gunakan karena perintah Allah, asbabnya barokah. Kayak Nabi Musa, lautan dipukul dengan tongkat. Lautan dipukul dengan tongkat, ini karena perintah Allah. Lautan jadi jalan raya. Ini menggunakan asbab karena perintah. Makanya asbab kecil aja sudah cukup. Asbab kecil sudah cukup. Tongkat saja sudah cukup untuk menghancurkan kerajaan Firaun. Gak usah pakai bedil, gak usah pakai bom, gak usah pakai pedang, pakai tongkat aja cukup. Karena menggunakan tongkat karena perintah, bukan karena maunya Nabi Musa, tapi karena perintah Allah. Kita ini belajar begitu. Belajar takut kepada Allah. Tandanya bagaimana? Kalau disebut nama Allah, hatinya gemeter. Dengar Allahu Akbar, hatinya gemeter. Itu namanya ada sifat takut kepada Allah. Nah orang itu ada sifat takut pada Allah ini, namanya itu takwa. Nanti masalah apa aja selesai. Bukan takut sama istri, takut sama Allah. Ini masalah dengan istri itu kok nggak selesai-selesai. Kamu takutnya kepada Allah kurang. Kalau takutmu ada Allah itu betul-betul dengar Allahu Akbar, hatinya gemeter. Oh, istri kamu cium kaki kamu. Ya akan ada masalah nggak selesai. Selesai semua masalah. Nah ini sumbernya semua sifat-sifat baik ini semuanya kan adalah yakin. Kalau itu yakin pada Allah, ya mesti takut pada Allah, mesti bergantung pada Allah, tawakal pada Allah, mesti tunduk pada Allah. Nah yakin ini sumbernya, di antara sumbernya yakin yang paling penting itu dakwah. Jadi kalau orang itu dakwah senantiasa bicara keagungan Allah,
Yang berkuasa hanya Allah, yang berkuasa hanya Allah, makhluk tidak kuasa. Ini lama-lama hatinya jadi yakin. Kalau sudah yakin, timbul sifat tawakal, timbul takut sama Allah, sholatnya jadi khusyuk, semua kebaikan datang. Maka dakwah ini harus kita jadikan amalan permanen kita. Di mana saja bicara keagungan Allah. Di depan Allah, di dekat Allah, dilihat oleh Allah, kok minta selain Allah, wah bahaya. Nah, yang menentukan hanya Allah, kok kita berharap pada selain Allah, wah keliru. Biasa tirakan terus dan doa kepada Allah, ya Allah berikanlah pada aku sifat yakin, ya Allah berikan pada aku sifat tawakal. Insyaallah mulai kan.